Shalom Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan, di mana firman Tuhan ini merupakan bagian dari kristologi Yesus Kristus yang ditulis di dalam kitab Matius, yaitu Yesus sebagai anak manusia. Nah, kita tahu bahwa kitab ini ditulis oleh salah satu murid Tuhan Yesus sendiri, yaitu Matius Lewi, yang memiliki profesi sebagai pemungut cukai, tetapi Yesus memanggil dia sebagai salah satu dari rasulnya. Nah, dalam kitab ini Yesus sering menggunakan kata anak manusia pada dirinya. Nah, yang bertujuan untuk menjelaskan hakikat dan fungsi dari anak manusia itu sendiri, yaitu anak manusia yang miskin di mana ia melakukan misinya. Kita bisa melihat di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-20, maksudnya di sini bahwa Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia atau manusia biasa layaknya seperti kita, yang membutuhkan makanan, membutuhkan pakaian, membutuhkan tempat tinggal. Untuk mengingatkan pendengarnya mengenai nubuatan dari kitab Nabi Daniel. Kenapa Yesus sering menggunakan kata anak manusia di sini juga? Kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama, kata anak manusia ini sudah dinubuatkan oleh Daniel mengenai kemesiasan. Nah, anak manusia yang dimaksudkan dalam kitab Daniel pasal 7 ayat 13 merupakan gambaran kemesiasan, gelar mesianis. Nah, Yesus menggunakan kata anak manusia dalam kitab Matius ini sebagai manusia biasa. Kenapa Bapak Ibu? Karena orang-orang Yahudi sangat mengenal baik mengenai frasa anak manusia. Dan untuk itu Yesus memperkenalkan dirinya selaku anak manusia. Memang istilah anak manusia yang dipakai oleh Tuhan Yesus merupakan kemanusiaannya. Artinya bahwa frasa anak manusia di sini benar-benar menunjukkan bahwa Yesus adalah manusia, seorang manusia. Nah, walaupun dalam kitab Daniel tadi menunjukkan bahwa anak manusia yang dimaksudkan itu adalah Mesias, tetapi dalam kitab ini Yesus dikatakan sebagai manusia biasa. Nah, tapi kalau kita perhatikan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, di situ menjelaskan bahwa Yesus adalah Allah yang sempurna. Yesus yang memiliki keilahian. Nah, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dari bahasa aslinya en arche en hologos, kai hologos en prostuteon, kai theos en hologos. Dan pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 kita juga bisa melihat bahwa Yesus adalah manusia biasa, di mana firman ayat ini menjelaskan bahwa firman itu diam di antara kita. Tetapi mari kita sama-sama melihat di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-4 ayat yang kedua, kita bisa membaca bersama-sama bahwa demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Nah, Yesus Kristus datang. Yesus Kristus adalah roh Allah, datang dalam bentuk manusia biasa. Dia berasal dari Allah, itu yang dijelaskan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang kedua. Ya, Yesus adalah anak Allah, pada esensinya dia adalah Allah. Ya, Yesus juga anak manusia, pada esensinya dia adalah seorang manusia. Secara ringkas Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, bahwa frasa anak manusia mengindikasikan bahwa Yesus adalah Mesias dan bahwa dia juga adalah manusia sejati. Nah, anak manusia memiliki hati yang terbeban untuk melayani orang-orang yang belum mengenal Kristus. Matius pasal 9 menjelaskan dalam teks ini bahwa Yesus yang hakikatnya adalah anak Allah menyebut dirinya sebagai manusia biasa. Maksudnya bahwa Yesus sebagai anak manusia datang ke dunia ini melayani, menderita, bahkan mati di kayu salib, karena tujuannya yaitu melakukan misinya melayani semua umat manusia, dan ia rela meninggalkan keilahiannya demi pelayanan yang luar biasa. Nah, dalam beberapa teks yang dalam kitab ini menjelaskan bahwa Yesus
anak manusia akan mengalami penderitaan seperti dalam kitab Matius pasal yang ke-17, pasal yang ke-22 ayat sampai 23, pasal 20 ayat 8 ayat 18. Nanti kita bisa lihat bersama-sama bahwa anak manusia sekalipun ia adalah Tuhan, sekalipun Yesus adalah Tuhan, namun misi utamanya di dunia ini yaitu datang, melayani, menderita, bahkan harus mati di kayu salib. Matius pasal yang ke-12 ayat 40 menjelaskan di situ bahwa anak manusia akan mengalami penderitaan. Nah, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, walaupun demikian bahwa misi utama anak manusia atau misi utama Yesus Kristus datang ke dunia ini melayani, menderita, tetapi ada hal menarik dalam kitab ini bahwa anak manusia dalam kitab ini sekalipun menderita mati, bahkan mati di kayu salib, dia akan datang dalam kuasanya suatu saat dan dengan kemuliaannya. Tetapi hal itu sudah digenapi, dia bangkit, dia naik ke surga dan menjadi dalam kemuliaannya. Nah, apa yang kita pelajari Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan dari salah satu kristologi Yesus yang ditulis dalam kitab Matius ini, bahwa Yesus yang adalah hakikatnya adalah Allah rela menjadi manusia biasa untuk melayani orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Rela melayani, bahkan rela mati di kayu salib untuk kita semua. Sudahkah kita memiliki hati sebagai hamba Tuhan yang benar-benar rela melayani orang-orang yang belum mengenal Tuhan? Sudahkah kita memiliki hati yang terbeban untuk orang yang belum tahu jalan kebenaran? Mari kita belajar dari Yesus Kristus yang dia adalah dia adalah anak Allah, rela menjadi manusia biasa untuk melayani. Pelayanan kita bukan pelayanan untuk kemuliaan kita, untuk ketenaran kita, tetapi pelayanan kita sebagai hamba-hamba Tuhan yaitu untuk Tuhan, bukan untuk mencari pujian, bukan untuk dinilai kita adalah orang yang luar biasa, tetapi melayani Tuhan itu melayani dengan penuh kesungguhan untuk Tuhan, penuh kerendahan hati hanya untuk Tuhan, karena pelayanan kita bukan untuk kita, tetapi pelayanan kita untuk memuliakan Tuhan. Karena sekalipun kita memiliki pelayanan yang luar biasa, tetapi kalau bukan Tuhan yang dimuliakan, itu bukan pelayanan. Tetapi kalau kita melayani walaupun hanya dalam pelayanan sederhana tetapi memuliakan Tuhan, itu adalah pelayanan. Nah, dari sini kita belajar bahwa melayani Tuhan itu melayani dengan sepenuh hati untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya dari renungan singkat ini boleh menjadi pelajaran untuk kita semua bahwa melayani Tuhan adalah untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan kita. Tuhan Yesus memberkati.